Kalau Rafli, Baik. apakah bergabung? Rafli Rafli ada di shift 3, Bu. Ada Bu, di shift 3 saya Ada hari. itu. Oke, sip ada Rafli ya. Oke, silakan. Nah, baik, pada kesempatan ini kami dari tim Asap PT Citra Natural Indonesia akan mempresentasikan hasil rencana usaha kami untuk produk minuman herbal, jahe, dan lemon untuk ruang lingkup pengendalian pada produk akhir konsumsi. Dengan nama catering itu adalah PT Citra Natural Indonesia, jenis produk minuman herbal, jahe, dan lemon disetujui oleh ketua yaitu Tias Citra Aulia pada tanggal ruang lingkup asapnya produk akhir di ruang saji. Untuk pertama itu ada Tias Citra Aulia yang berperan sebagai ketua, kemudian bagi anggota quality assurance. Boleh lanjut. Selanjutnya yang ketiga ada Rika Apria Taloka sebagai anggota dan juga quality control bagian kimia fisik. Kemudian ada Rizka Soresra sebagai anggota bagian quality control bagian mikrobiologi. Kemudian ada saya sendiri sebagai anggota bagian produksi. Dan terakhir ada Radityo Putra sebagai anggota dan bagian teknisi. Boleh dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya adalah deskripsi produk dengan nama produk minuman herbal jahe lemon. Komposisi produk itu ada air, jahe segar, lemon, madu murni, kayu manis. Di sini tidak ada alkohol, makanya tidak ada yang cetak tebal. Kemudian untuk karakteristik produk akhir yang penting, misalnya pada AW dan pH, itu minuman herbal jahe lemon madu memiliki warna kuning kemasan dengan tampilan cair ini sampai sedikit keruh. Aromanya segar, mencerminkan dari jahe dan lemon dengan sedikit wangi kayu manis. Rasanya perpaduan antara asam dari lemon, manis dari madu, dan hangat dari jahe. Produk akhir ini sudah disaring sehingga teksturnya ringan. Dan karakteristik yang perlu diperhatikan adalah aktivitas air 0,9 sampai 0,96, pH-nya 3 sampai 4, viskositasnya 1,2 sampai 2 pada 25 derajat Celcius, kadar airnya 90 sampai 95 95%, total padatan 1,02 sampai 1,08 gram per mililiter. Untuk metode pengolahannya, pertama adalah pemilihan bahan, lemon, jahe, dan madu. Kemudian ada penimbangan, ada pencucian, pengupasan, pemotongan, pemasakan, penyampuran, penyaringan, pendinginan, pengisian ke kemasan gelas atau penyajian. Metode pengawetannya bisa disimpan pada penyimpanan penyimpanan dingin 4 sampai 5 derajat Celcius dalam kulkas. Pengemasan primernya ada gelas, pengemasan untuk transportasinya tidak ada karena kita langsung sajikan. Untuk kondisi penyimpanan suhu ruang 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, umur simpannya langsung disajikan, petunjuk pelabelan khususnya tidak ada. Sebelumnya. Untuk di mana produk akan dijual itu tidak ada karena secara langsung tanpa membuka gerai. Petunjuk penggunaan adalah ready to drink, sajikan hangat atau dingin sesuai selera konsumen. Selanjutnya, baik ada formulir 2B, komposisi produk. Yang pertama ada bahan baku basah, ingredient basah, ada air, lemon, madu murni. Untuk ingredient kering ada jahe dan kayu manis. Bahan pengemas adalah gelas saji dan bahan lainnya adalah es batu secara opsional. Kemudian ada penggunaan produk. Deskripsi cara konsumsi adalah minuman ini merupakan produk minuman herbal alami yang berasal dari rebusan jahe serta kayu manis dengan tambahan perasan lemon yang siap untuk diminum atau ready to drink. Produk ini diminum dari cup langsung. Untuk penyajiannya bisa disajikan dalam kondisi hangat maupun dingin sesuai selera masing-masing dengan ditambahkannya es batu secara opsional. Kemudian ada pengguna produk itu produk ini dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan kecuali bayi di bawah 2 tahun atau orang dengan kondisi medis tertentu atau dan sedang mengonsumsi obat-obatan seperti obat pengencer darah. Selanjutnya, di sini ada
Formulir 4, diagram alir dimulai dari penerimaan bahan baku, kemudian penyimpanan, kemudian pencucian, kemudian pengupasan, kemudian pengirisan, kemudian perebusan, kemudian penyaringan, kemudian penurunan suhu, kemudian penambahan bahan baku lain, kemudian pencampuran, dan yang terakhir adalah tahap penyajian. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya adalah formulir 5, di mana itu adalah diagram alir yang sudah diverifikasi. Bagian ini berbeda dari diagram sebelumnya karena di bagian ini penjelasannya lebih detail pada setiap tahapan seperti sortasi, pembersihan, tahapan pemotongan, tahapan perebusan, tahapan pencampuran, tahapan penyaringan, tahapan penambahan bahan baku, tahapan pengaduan, dan tahapan pengemasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya lagi. Prinsip 1 HACCP, analisis bahaya. Lembar kerja 6, identifikasi bahaya, penetapan tindakan, dan pencegahan signifikan. Yang pertama adalah tahap input atau tahap input penerimaan bahan baku. Di sini sudah dijelaskan untuk bahayanya adalah mikrobiologi. Dipaparkan per bahannya, ada jahe dengan misal Escherichia coli, Bacillus subtilis, ada lemon dengan E. coli dan Salmonella, ada madu dengan Clostridium botulinum, ada air dengan E. coli, kemudian ada kayu manis dengan Salmonella. Hasilnya tidak signifikan. Kemudian untuk kimianya ada residu pestisida kebanyakan. Untuk madu ada pemanis buatan dan hasilnya juga tidak signifikan. Untuk fisiknya ada jahe, mungkin sudah dipaparkan lagi. Jahe itu misalnya kerikil, pasir, tanah, serpihan kayu. Lemonnya ada pasir, tanah. Madu ada beeswax atau lilin atau kam, itu sarang lebahnya. Air ada pasir, debu tanah, kayu manis, serpihan kayu, pasir dan tanah. Hasilnya juga tidak signifikan. Kemudian ada penerimaan kemasan, hasilnya juga tidak signifikan. Pada bagian mikrobiologi, kimia, dan boleh di next. Dan fisiknya juga tidak signifikan. Kemudian ada penyimpanan bahan, mikrobiologinya juga tidak signifikan. Kimianya juga tidak signifikan. Fisiknya juga tidak signifikan. Untuk pencucian bahan, mikrobiologinya tidak signifikan, kimianya tidak signifikan, dan fisiknya tidak signifikan. Pengupasan, mikrobiologinya tidak signifikan, kimianya tidak signifikan, fisiknya tidak signifikan. Penimbangan bahan, mikrobiologinya tidak signifikan, kimianya tidak signifikan, fisiknya tidak signifikan. Perebusan, mikrobiologinya signifikan, terus kimianya signifikan, dan fisiknya juga signifikan. Penyaringannya itu mikrobiologinya signifikan, kimianya signifikan, fisiknya signifikan. Untuk penurunan suhu, mikrobiologinya signifikan, kimianya signifikan, dan fisiknya signifikan. Untuk penuangan, MKF-nya tidak signifikan. Untuk pemerasan lemon, mikrobiologi, kimia, dan fisiknya juga tidak signifikan. Boleh di next. Untuk pencampuran bahan lain, mikrobiologi, kimia, dan fisik juga tidak signifikan.
Boleh di next. Untuk penyajian, bagian mikrobiologi, kimia, dan fisiknya juga tidak signifikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya pada formulir 7 ini penentuan titik kendali atau titik kendali kritis atau critical control point. Di mana kami memaparkan proses yang bersifat signifikan. Sebelumnya pada form 6 ada dua, yaitu perebusan bahan, di mana perebusan bahan ini pada bahaya mikrobiologinya itu ditetapkan CCP dengan alasan langkah tunggal yang efektif menghilangkan atau menurunkan mikroorganisme ke tingkat aman. Lalu selanjutnya itu untuk bahaya kimia dan fisiknya itu ditetapkan CP. Pada tahapan penurunan suhu, ini juga karena signifikan, jadi kami tetapkan sebagai CCP. Kedua, karena cooling yang terlalu lambat dapat menyebabkan pertumbuhan kembali bakteri, terutama Bacillus cereus yang mampu bertahan dalam bentuk spora, yang dimana batas kritisnya itu telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu penentuan batas kritis. Boleh tolong di slide ke bawah. Ya, untuk di sini ada dua CCP, yaitu ada perebusan dan penurunan suhu. Di perebusan ini, batas kritisnya adalah merebus harus minimal 100 derajat dalam waktu lebih dari 10 menit. Dan untuk pendinginan, harus menggunakan wadah tertutup, waktu cooling yang cepat dari suhu 100 atau saat dia mendidih hingga kurang dari 50 derajat Celcius. Selanjutnya akan dibicarakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya formulir 9 penentuan prosedur monitoring. Pada tahap perebusan yang kami awasi di sini itu suhu dan lamanya perebusan. Kemudian pengecekannya itu dilakukan langsung di area perebusan menggunakan termometer dan timer. Setiap kali satu batch dimasak, kemudian operator memastikan suhu benar-benar mencapai 100 derajat Celcius dan waktunya itu terpenuhi. Lalu mencatatnya pada saat itu juga. Kemudian untuk penurunan suhu atau cooling, kami memeriksa dari suhu cairan sebelum ditambahkan lemon dan madu. Kemudian untuk pengecekannya dilakukan di area cooling menggunakan termometer digital. Kemudian operator memastikan suhu sudah turun sampai kurang dari sama dengan 50 derajat Celcius dan waktu cooling tidak melewati batas 2 jam. Semua monitoring dilakukan per batch dan dicatat oleh operator produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu formulir 10 penentuan tindakan koreksi pada tahap perebusan jahe dan kayu manis, yaitu tindakan segeranya yaitu operator langsung menghentikan proses, melaporkan ke supervisor, mengecek ulang suhu dan timer, mengulang perebusan sesuai standar, yaitu lebih dari sama dengan 100 derajat Celcius selama lebih dari sama dengan 10 menit. Untuk tindakan pencegahannya, pastikan termometer dan timer berfungsi baik dan terkalibrasi, penerapan SOP perebusan secara konsisten, dan kemudian untuk tahap penurunan suhu atau cooling, tindakan segeranya yaitu laporkan ke supervisor. Jika suhu turun terlalu lambat, lakukan pemanasan ulang hingga lebih dari 75 derajat Celcius selama 1 menit. Jika tidak memungkinkan atau produk melewati zona bahaya terlalu lama, produk harus dibuang. Untuk tindakan pencegahan, termometer terkalibrasi, menghindari produk berada di zona 40 hingga 60 derajat terlalu lama, dan proses cooling harus selalu dilakukan dengan wadah tertutup. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan formulir 11, yaitu penetapan prosedur verifikasi. Dalam verifikasi ini mencakup 3 hal utama, yaitu yang pertama audit catatan monitoring suhu dan waktu. Setiap hari catatan monitoring dicek ulang untuk memastikan perebusan benar-benar mencapai 100 derajat Celcius selama 10 menit dan cooling turun ke
kurang dari sama dengan 50 derajat Celcius sesuai batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, verifikasi langsung di lapangan. Ini dilakukan dengan mengukur suhu dengan menggunakan termometer yang sudah dikalibrasi untuk memastikan hasil monitoring sesuai kondisi nyata di proses produksi. Yang ketiga yaitu kalibrasi alat. Termometer dikalibrasi minimal seminggu sekali untuk memastikan alat ukur akurat. Selanjutnya ada formulir 12, boleh di next. Formulir 12 yaitu penetapan sistem dokumentasi. Pada formulir ini, kami mencatat dan menyimpan seluruh dokumen yang digunakan dalam proses HACCP. Dokumen yang digunakan meliputi catatan monitoring suhu perebusan, catatan durasi pemanasan, catatan monitoring penurunan suhu atau cooling, form tindakan koreksi jika terjadi deviasi, lalu ada form verifikasi termasuk hasil audit dan hasil kalibrasi termometer, laporan pemeriksaan alat serta bukti kalibrasi mingguan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.